Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ihran Ibrahim dari kelas Manajemen 3M. Saya akan menjelaskan tentang perilaku belanja pelanggan. Pada perilaku belanja pelanggan, materi ini menguraikan tahap-tahap yang dilalui oleh pelanggan untuk membeli dagangan dan faktor yang mempengaruhi proses belanja. Segala informasi tentang proses belanja tersebut digunakan untuk membahas bagaimana pelanggan dapat dikelompokkan dalam segmen pasar yang berbeda untuk kemudian dipilih segmen pasar yang mana yang akan dilayani. Jenis-jenis keputusan belanja. Proses atau tahapan belanja pelanggan dimulai ketika seorang pelanggan mengenal suatu kebutuhan yang tidak terpuaskan. Ia mencari informasi tentang bagaimana cara mencukupi kebutuhan itu dengan cara mengevaluasi berbagai sumber alternatif yang barang dagangannya. Setelah mengevaluasi barang dagangan yang ditawarkan oleh retail, pelanggan tersebut dapat memutuskan suatu pembelian atau memutuskan untuk pergi ke retail lain untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Akhirnya pelanggan mengambil keputusan belanja menggunakan produk tersebut dan kemudian memutuskan apakah produk tersebut memutuskan kebutuhan mereka. Ada 3 jenis proses pengambilan keputusan pelanggan. Yang pertama, pemecahan masalah yang luas adalah suatu proses pengambilan keputusan pembelian di mana pelanggan memerlukan usaha dan waktu yang cukup besar untuk meneliti dan menganalisis berbagai alternatif. Pelanggan terlibat dalam pemecahan masalah yang luas ketika sedang membuat suatu keputusan pembelian untuk mencukupi suatu kebutuhan yang penting, atau ketika mereka hanya mempunyai sedikit pengetahuan tentang produk atau jasa tersebut. Yang kedua, pemecahan masalah yang terbatas, yaitu proses pengambilan keputusan belanja yang melibatkan upaya dan waktu yang tidak terlalu besar. Dalam situasi ini, pelanggan cenderung lebih mengandalkan pengetahuan pribadi dibandingkan dengan informasi eksternal. Pelanggan pada umumnya memilih untuk mengambil barang dagangan yang dibeli berdasarkan pengalaman di masa lalu. Pelanggan mendapatkan pengalaman situasional maupun pengalaman dalam pemilihan dan pembelian barang dagangan sesuai kebutuhan. Yang terakhir, pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan, yaitu proses keputusan belanja yang melibatkan sedikit sekali usaha dan waktu. Pelanggan masa kini mempunyai banyak tuntutan atas waktu mereka. Salah satu cara untuk mengatasi tekanan waktu itu adalah dengan menyederhanakan proses pengambilan keputusannya. Kesetiaan merek pada merek dan toko adalah contoh pengambilan keputusan berdasarkan kebiasaan. Yang pertama, kesetiaan merek. Berarti pelanggan menyukai dan secara konsisten membeli suatu merek tertentu dalam sebuah kategori produk. Pelanggan enggan beralih ke merek lain walaupun merek kesukaannya tidak tersedia. Yang kedua, kesediaan toko adalah kondisi di mana pelanggan suka dan terbiasa mengunjungi toko yang sama dengan membeli suatu jenis barang dagangan. Proses belanja pelanggan. Yang pertama, mengenalkan kebutuhan. Proses belanja muncul ketika orang-orang menyadari bahwa mereka mempunyai suatu kebutuhan yang tidak terpuaskan, sehingga kebutuhan ini muncul ketika seorang pelanggan ingin meningkatkan kepuasan yang berbeda dengan kepuasan yang dirasakan saat ini. Yang kedua, pencarian informasi. Segera setelah pelanggan mengidentifikasi suatu kebutuhan, yang mungkin mencari informasi tentang suatu retail atau produk untuk membantu mencukupi kebutuhan mereka. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses pencarian informasi oleh pelanggan antara lain jumlah informasi yang dicari, biaya pencarian informasi, dan sumber informasi. Yang ketiga, mengurangi pencarian informasi. Tujuan retail dalam tahap pencarian informasi pada proses belanja adalah untuk membatasi dan mengarahkan agar pelanggan melakukan pencarian informasi ke toko atau situs web secara langsung. Kondisi di mana pelanggan masih terus mencoba mencari informasi pada toko yang lain akan membuka peluang bagi toko tersebut untuk membujuk pelanggan melaksanakan transaksi pembelian. Yang keempat, evaluasi atas berbagai alternatif.
Setelah mempertimbangkan berbagai faktor sebagai hasil dari proses pencarian informasi, pelanggan berada pada tahap mengevaluasi alternatif yang telah ditetapkan pelanggan. Terdapat model yang dapat dipergunakan sebagai sarana dalam menetapkan dan mengevaluasi berbagai alternatif tersebut, yaitu model multi-atribut. Model multi-atribut merupakan model yang menyediakan suatu cara yang bermanfaat untuk meringkas bagaimana pelanggan menggunakan informasi yang mereka miliki tentang berbagai alternatif, mengevaluasi alternatif tersebut, dan memiliki apa yang terbaik untuk memuaskan kebutuhan mereka. Ada dua jenis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Secara langsung terkait dengan kinerja suatu produk, keputusan berbelanja dipengaruhi oleh alasan rasional dalam pikiran seorang konsumen. Yang kedua, kebutuhan psikologis terkait dengan kepuasan pribadi yang diperoleh pelanggan dari berbelanja atau dari memiliki suatu produk. Ada 3 perspektif dalam perilaku pelanggan. Yang pertama, perspektif pengambilan keputusan. Yang kedua, perspektif pengalaman. Dan yang ketiga, perspektif pengaruh perilaku. Untuk memenuhi kebutuhan psikologis konsumen terbentuk dari faktor-faktor rangsangan, pengalaman sosial, mengetahui tren yang baru, status kekuasaan, dan balas jasa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.